Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Resehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa semua tentu tahu tentang penyakit MAH ya. Saya sudah kupas makan apa saja yang dihindari oleh penyakit MAH ya. Kemudian makan apa saja yang dikonsumsi oleh penderita sakit MAH. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita tidak terkena lagi dengan namanya sakit MAH ya. Ya, penyakit sakit MAH atau dispepsia adalah sesuatu yang terjadi pada luka di lambung ya. Terjadinya luka di lambung di mana asam lambung akan naik ya. Dan ini membuat perut terasa sakit ya. Terasa panas, sakit, dan kadang-kadang membuat kita tidak enak ya. Nah, ini sering terjadi pada kita-kita ya. Nah, sebenarnya pemirsa mau tahu nggak sebenarnya penyebab dari semua ini ya? Pertama adalah di beberapa penelitian ternyata MAH ini terjadi hampir 85% tidak diketahui pemirsa. Jadi dia memang susah dideteksi ya, bisa kadang-kadang datang gitu ya. Nah ini penyebabnya ini salah satunya adalah stres ya. Nah jadi kita kalau banyak pikiran, stres itu akan meningkatkan asam lambung dan dipicu oleh berbagai macam reaksi tubuh yang akibatnya akan menyebabkan sakit MAH. Nah oleh karena itu ayo kita jangan terlalu stres ya pemirsa. Walaupun sekarang perkembangan dunia makin maju ya, segala sesuatu makin susah kita raih ya kadang-kadang, termasuk mungkin penghasilan dan lain-lain terhadap COVID-19 ya. Terjadi penurunan usaha dan lain-lain, tapi kita jangan sampai stres pemirsa. Kita selalu optimis, berpikir yang positif ya, dan selalu mensyukuri apa yang sudah ada. Itu salah satu kunci agar kita tidak stres ya. Oleh karena itu hindari stres ya. Stres bisa dihindari dengan berbagai cara. Pertama, mendekatkan diri sama yang di atas ya. Kemudian berikutnya adalah kita selalu mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Yang berikutnya adalah kita selalu menyempatkan diri untuk rekreasi ya, atau rehat sebentar, menjalani rutinitas ya, bisa bersama keluarga dan seluruh anggota keluarga ya. Nah pertama itu hindari stres. Yang kedua adalah menjaga jangan sampai kita terkena kuman bakteri ya, pylori namanya ya. Itu terjadi pada kita yang bisa menyerang lambung yang terjadi, dan ini bisa menyebabkan kita kena sakit MAH. Nah termasuk artinya apa, kita juga harus benar-benar menjaga pola makan yang baik ya, menghindari pola makan yang sehat, yang tidak sehat, yang jelek, yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit ya. Penyakit MAH ini kelihatannya sepele tapi dia bisa membuat kita tidak enak ya, dan kadang-kadang MAH ini bisa menyebabkan penyakit yang lain ya. Misalnya bisa aja arahnya ke kepala ya, kita bisa sakit kepala, bisa sakit gigi ya, dan berbagai macam penyakit lain yang sumber awalnya dari MAH ya. Nah makanya jangan anggap enteng MAH ya, apalagi kalau Anda sudah MAH-nya kronis ya. Nah berikutnya apalagi yang harus kita lakukan pemirsa? Menjaga pola makan yang sehat ya. Pertama apa pemirsa? Kita harus rutin makan yang teratur, kuncinya yang teratur pemirsa ya. Jangan sampai kita makan itu kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak ya. Kenapa? Karena lambung kita perlu sesuatu yang untuk dicerna. Contohnya sarapan pagi ya. Bisa mungkin tidur malam ya jam 9 itu ya sudah tidur, atau jam 10. Bayangkan ya, malam itu kita sudah berpuasa namanya ya, tidak makan apapun. Bangun tidur kita tidak makan lagi ya, tidak sarapan. Artinya tubuh kita sangat lama sekali pengosongan lambungnya ya. Oleh karena itu orang barat bilang break fast. Artinya break itu berhenti dulu, fast itu puasa. Jadi artinya kita jangan lagi tidak makan pagi ya. Dan sarapan pagi itu penting bisa ya, banyak manfaat dari sarapan pagi. Dan salah satunya adalah menghindari kita terkena sakit MAH. Jadi kalau Anda tidak ingin terkena MAH lagi, Anda harus sarapan pagi ya. Tidak masalah makan apa aja pemirsa. Misalnya cuma makan roti ya, atau kue jajan ya, itu nggak masalah. Yang penting ada asupan yang dikonsumsi. Jangan beranggapan kalau tidak makan nasi tidak sarapan, enggak juga ya. Ada orang yang makan kue sampai 10 biji, kalau belum makan nasi bilangnya belum sarapan. Jadi
asupan sarapan itu penting kalau bisa ya. Jadi kita harus menjaga rutinitas ya. Jangan sampai lambung kita ini terlalu banyak naiknya ya, yang bisa menyebabkan kita terkena sakit mah ya. Itu yang pertama untuk pola makan. Berikutnya adalah menghindari bahan makanan yang bisa memicu kenaikan asam lambung. Pertama, bahan makanan yang terlalu pedas ya, hindari dulu. Kemudian berikutnya terlalu berlemak ya, hindari juga yang berlemak. Kemudian terlalu dingin ya, juga tidak bagus bagi lambung kita ya. Kemudian terlalu apalagi pemirsa, terlalu merangsang pencernaan yang gurih gitu ya, itu juga dihindari. Kemudian terlalu asin ya, bagi Anda yang terbiasa makan yang asin hindari, apalagi kan makanan asin juga bisa memicu kenaikan tekanan darah kita. Oleh karena itu juga ini tidak baik bagi orang yang memang pernah mengalami sakit mah, biar dia tidak kumat lagi ya. Kemudian menghindari alkohol ya, bagi Anda yang suka minum alkohol dihindari, karena ini juga memicu lambung kita jadi terganggu ya. Menghindari bahan makanan yang terlalu tinggi seratnya ya, artinya seratnya itu mengandung gas ya, misalnya nangka ya, cempedak, mandai misalnya ya, dan beberapa makanan lain yang membuat lambung kita menjadi terasa kembung ya. Nah, ini harus diperhatikan. Justru kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi bahan makanan ya. Nah, ini jadi dan Anda juga dianjurkan memakan berbagai macam jenis bahan makanan ya, seperti brokoli ya, kemudian Yakult ya, yogurt, kemudian konsumsi daging ayam, ikan ya yang teratur, kemudian juga mengkonsumsi berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi inti dari semuanya adalah agar kita terhindar dari sakit mah adalah kita harus selalu mengkonsumsi makanan dengan teratur ya, dan selalu isi dengan berbagai macam makanan yang membantu kita terhindar dari sakit mah ya. Semoga kita tidak terkena sakit mah lagi, karena sakit mah itu tidak mengenakan ya, membuat kita tidak enak ya, perut kita terasa panas ya, kemudian macam-macam sakit ya, dan ini sangat mengganggu karena lambung kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Semoga kita terhindar dari sakit mah ya. Bagi Anda yang sakit mah, yang sering kena sakit mah, coba lakukan ini ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Selalu sehat ya, tetap stay tune di channel Ahli Gizi Rosehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.